Aku izin share screen dulu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, kita untuk minggu kali ini kita membahas tentang analisis spektral. Pasti sudah dibahas ya sama teman-teman tentang analisis spektral. Dan di sini aku cuma mau menerangkan sedikit tentang dasar-dasarnya dari analisis spektral. Oke. Analisis spektral itu merupakan suatu analisis yang dimodifikasi dari analisis Fourier dengan cara menguraikan data ke dalam himpunan gelombang sinus. Oke. Tanya seperti apa sih analisis spektral? Kita untuk menganalisis spektral itu data yang mempunyai sifat periodik pada frekuensi tertentu dan dapat dimodulasi sama dengan R cos Ft plus theta. Itu atau kekuatan, kemudian F itu merupakan frekuensi, theta itu merupakan fasenya. Jadi kalau misalkan di fisika itu namanya sudutnya kayak gitu. Nah, bagaimana cara mengetahui adanya sifat periodik pada data? Kan tadi data yang digunakan adalah saat data itu mempunyai sifat periodik. Gimana sih cara kita untuk mengetahui data sifat periodik atau enggak? Dan cara analisis periodogram. Analisis periodogram itu terdiri dari plotnya dan juga ada yang terdiri dari analisis varian dari periodogram. Nah, dia itu merupakan prosedur untuk menduga spektrum. Itu dilakukan uji Fisher untuk menentukan komponen periodisitas atau dia itu ada sifat periodik atau tidak. Nah, nanti kalau misalkan dari uji Fisher ini diketahui tolak H0, maka data tersebut memiliki sifat periodik. Sehingga perlu dilakukan analisis spektral gitu. Nah, analisis spektral ini bisa di data manapun, data dari waktu apapun. Bisa juga di data dari waktu yang stasioner, seperti ARMA, kayak gitu. Spektrum proses stasioner dapat dicari dengan memanfaatkan transformasi Fourier dan inverse transformasi Fourier antara autokovariansi dan densitas spektral. Nah, ini rumusnya. Oke. Nah, karena bentuk dari spektrum model stasioner itu AR, MA, dan ARMA, ataupun SARMA, ada seasonalnya juga, itu mereka itu khas atau unik, maka densitas spektral itu dapat dijadikan sebagai alat untuk mengidentifikasi model. Nah, ini untuk analisis spektral, untuk ARMA. Untuk ARMA, ini rumusnya. Jadi, yang atas itu koefisiennya MA, yang bawah itu koefisiennya AR. Kemudian untuk AR1, nih AR1, berarti yang theta itu kan udah nggak ada tuh. Ya udah berarti sigma A kuadrat per 2pi. Nah, ini 1 min theta E min IW itu merupakan AR1, nih prosesnya AR1. Sehingga dapat kayak gini. Nah, dari yang atas ke yang kedua ini, gimana sih langkahnya? Itu pakai relasi Euler. Ingat relasi Euler seperti apa? Relasi Euler itu yang cos E min IWT plus sama dengan cos apa gitu ya. Itu ada di buku W. Oke. Kemudian bentuk spektrum. Nah, untuk bentuk spektrumnya sendiri itu berbeda-beda nih. Nah, ini untuk spektrum AR1. Proses AR1 itu seperti ini. Ketika pi-nya itu lebih dari 0, maka bentuk spektrumnya seperti ini. Nah, untuk pi-nya itu kurang dari 0, bentuk spektrumnya seperti ini. Oke. Untuk spektrumnya MA1,
Dan nih sama AR1. Nah, untuk MA1 itu yang theta lebih dari 0 dia ke atas, kalau yang theta kurang dari 0 dia ke bawah ini. Nah, untuk spektrumnya AR1 itu tidak mempunyai titik puncak. Nah, apabila spektrum telah diketahui, untuk menentukan model atau fungsi dapat menggunakan inverse transformasi Fourier, kemudian diarahkan pada relasi Euler. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang mau Tanya, Kak. Halo. Mau hasil dari spektrum sama yang biasa itu sama nggak, Kak? Halo? Iya, Kak. Halo. Ya, maaf ya tadi sempat nggak ada jaringannya, terputus koneksinya. Iya, Kak. Halo. Nah, analisis spektral itu apabila kalau tadi itu kita mencari, kalau dari sini nih kita mencari, kita dapat menentukan bentuk densitas spektrumnya, bentuk spektrumnya. Nah, kalau misalkan diketahui spektrumnya, itu gimana untuk mendapatkan fungsi atau modelnya? Nah, itu menggunakan inverse transformasi Fourier, kemudian diarahkan pada relasi Euler, kemudian dilakukan perhitungan dengan geometrik, didapatkan fungsi atau model dari data itu. Ya, ARMA atau AR atau MA kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Tadi yang mau tanya nggak apa-apa, tanya lagi aja. Siapa tadi yang mau tanya? Ya, Mbak. Tanya, Mbak. Ya. Yang spektral sama yang biasa hasilnya sama nggak, Bu? Atau ada bedanya? Gimana? Antara Yang spektral dengan sama biasa? Yang, ya, Biasa. AR biasa. Oh, Arma, Sarima gitu-gitu. beda. Jadi untuk yang ada spektralnya itu berarti dia itu mempunyai periodik. Nah, kalau yang AR biasa itu dia nggak punya periodik. Kayak gitu. Jadi kalau AR biasa itu berarti diabaikan tuh periodiknya. Atau nggak ada memang. Gitu. Sebenarnya kita nggak ngecek tuh apa ada periodik atau enggak yang di ADW biasa. Nah, saat ini kita juga harus ngecek tuh dia tuh periodik atau enggak kayak gitu. Nah, untuk menangkap dia itu memiliki periodenya itu, maka dilakukan analisis spektral ini. Biasanya yang menentukan yang menentukan dia itu punya periodik atau enggak itu bisa dilihat dari plotnya. Plotnya itu bisa kayak gelombang sinus kayak gitu, bergelombang. Terus apa bedanya dengan musiman? Kalau musiman itu dia itu bukan periodiknya itu bukan yang kayak gelombang sinus, tapi dia kayak udah naik ke atas, yang bawahnya itu dia nggak tahu berapa. Terus antara atas sama bawahnya itu nggak selalu sama kayak gitu loh. Dan itu yang kadang itu bikin orang salah itu karena sulit membedakan mana seasonal, mana periodik. Nah, kalau misalkan kita misalkan dapat data seasonal terus ada periodiknya, nah itu harus dipisahkan tuh. Seasonalnya dipisahkan, terus periodiknya dipisahkan.
Jadi apakah lebih baik menggunakan spektral atau yang biasa? Atau memang berbeda? Gimana? Lebih baik menggunakan spektral atau yang biasa? Atau memang keduanya ini berbeda? Keduanya ini kayak berbeda gitu loh. Kalau misalkan yang biasa itu ya memang ada periodiknya. Nggak ada periodiknya. Jadi nanti kalau misalkan diuji dengan 5H0 gitu. Terima kasih. Ya. Farah nanya, Kak. Izin bertanya, Kak. Halo. Iya. Kak, izin bertanya. Kan tadi kan beda antara gelombang periodik ini sama yang musiman. Berarti apakah ini siklus, Kak? Maksudnya kan kita punya pola kan dua antara siklus sama musiman. Terus Kak runutin lagi, Kak, kalau misalnya prosesnya tuh seperti apa gitu, Kak. Kalau tadi kan di PPT saya agak bingung tuh kalau dibikin semacam tahapan kayak semacam flowchart tapi Kakak omongin itu kayak gimana sih langkah-langkahnya, Kak? Untuk langkah-langkahnya itu yang pertama itu pasti plot data nih. Itu pasti. Itu kita bisa tahu dia itu ada musiman, dia itu berperiodik atau enggak. Nah, biasanya yang susah kan membedakan antara musiman dengan periodik. Nah, setelah plot data, kita bisa memeriksa sifat musiman. Nah, biasanya data itu kalau misalkan mengandung pola musiman, data itu harus dipisahkan dari data dengan tujuan untuk mengetahui sifat periodik yang lain. Jadi musimannya itu harus dipisahkan gitu loh dari datanya, kayak gitu. Nah, kemudian dilakukan juga dengan diferensi musiman. Satu dilakukan analisis periodogram. Nah, analisis periodogram itu kan ada namanya uji Fisher tuh. Nah, di uji Fisher-nya itu, kalau misalkan tolak H0, berarti dia mengandung periodogram. Jadi perlu dilakukan analisis spektral. Nah, kalau misalkan dia itu terima H0, ya udah berarti nggak perlu pakai spektral, langsung aja musiman biasa kalau ada musiman. Kalau nggak ada musiman, berarti ya nggak usah pakai musiman. AR biasa, ARMA biasa, MA biasa, gitu. Oke, Kak. Kak mau tanya lagi, yang tadi kan dibilang kalau musiman itu dipisahkan dari data. Dipisahkannya dengan cara apa tuh, Kak? Maksudnya differencing atau bagaimana? Pakai differencing. Differencing musiman. Ya, jadi kalau misalkan di sini tuh tulisannya ya di buku itu gini. Jika data mengandung pola musiman, maka pengaruh musiman, dipisahkan dari data dengan tujuan untuk mengetahui sifat periodik yang lain yang mungkin terkandung pada data yang dapat dilakukan dengan diferensi musiman. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Di kelas udah sampai materi apa sih? Armax kah? Oh ya, di analisis spektral itu ada juga namanya pemulusan spektrum. Nah, pemulusan spektrum itu digunakan untuk kalau misalkan keragamannya itu cukup besar, yang mengakibatkan tidak konsisten. Nah, pemulusannya itu dapat ada dengan 4 cara. Yang pertama yaitu dengan rectangular window, yang kedua ada parted window, yang ketiga ada Blackman 2K, dan yang keempat Parsons window. Nah, itu bisa dilihat cara-caranya itu lengkap di buku W. Izin tanya, Kak. Iya. Pemulusan ini dipakai untuk apa? Agak lupa. Nah, kan biasanya itu kalau misalkan analisis spektral itu
biasanya itu menghasilkan keragamannya itu cukup besar. Nah, kalau misalnya ragamnya cukup besar, kan harusnya kan UMFUE itu apa ya? Minimum variance gitu kan? Pak Nur, Rafa. Nah, misalkan kita maunya minimum variance kan. Nah, kalau misalkan unexpected itu menyebabkan hasilnya itu variansinya besar. Nah, agar variance-nya itu tetap minimum dan tetap konsisten, pendugaannya itu tetap konsisten, itu dapat dilakukan pemulusan spektrum gitu. Untuk mengecek keragamannya lewat apa, Kak? Nah, di analisis periodogram itu ada sebelum uji Fisher itu ada kayak semacam analisis variance-nya, memang ANOVA-nya khusus periodogram. Gitu. Jadi ada ANOVA-nya periodogram namanya. Yang besar itu terbilang berapa, Kak? Maksudnya ada batasnya nggak? Gimana? Besarnya itu ada batasnya nggak, Kak? Ragam besar itu berapa sih, Kak? Sebenarnya nggak ada batasannya sih ragam besar itu berapa, cuman kan kita maunya seminimal mungkin. Nah, kalau misalkan dirasa ragamnya itu besar, atau mungkin kalau misalkan kalian ragu untuk menyatakan dia bisa atau enggak, langsung aja dengan pemulusan. Nah, di hasil pemulusannya itu kan pasti memunculkan ragam. Nah, ragamnya itu dibandingkan kalau misalnya dia lebih kecil, pasti dia yang lebih baik gitu. Yang kita maunya yang minimum ragamnya. Terima kasih, Kak. Dah? Mungkin lebih pahamnya, biar lebih paham kita lanjut ke praktikumnya atau di RStudio-nya. Oke, aku lanjut untuk RStudio-nya ya. Bentar, share screen dulu. Udah muncul belum PPT-nya? Udah ya. Jadi belum entah. Belum, Kak. Belum, Kak. Sudah. Udah. Jadi untuk langkah-langkah analisisnya itu yang pertama kita membangkitkan data. Jadi kita pakai data simulasi. Kita membangkitkan data di R itu pakai model ARMA. Kemudian kita lihat plot ACF dan PACF-nya. Hitung ACF dan PACF-nya dari data simulasi tersebut, dari data yang kita bangkitkan tadi itu. Setelah itu kita hitung dan kita cari dan kita lihat gambar dari densitas spektralnya. Nah, ini untuk sintak RStudio-nya. Untuk simulasi model dan densitas spektral pada ARMA 11. Nah, ini yang pertama kita panggil dulu nih package untuk time series-nya. Kalau belum pernah pakai yang TSA itu, berarti teman-teman harus install package dulu. Caranya tinggal install.package dalam kurung TSA itu. Kemudian setelah diinstal package-nya itu, kita harus manggil dulu. Dipanggil dengan cara library TSA itu. Kemudian ini kita mau membangkitkan data ya tadi pakai simulasi. Jadi simulasi ARMA ordernya 11 itu arima.simulasi. Lah ini kita pakai ordernya itunya itu 10 ordernya 101. AR-nya 1, itunya 0 karena tidak differencing ya. Terus MA-nya 1.
Nah, kemudian kita mau cari N-nya 100, jadi ada 100 data. Nah, untuk yang AR 0,5 sama MA 0,8 itu kita menentukan sendiri, jadi kita tergantung teman-teman mau AR-nya berapa, MA-nya berapa. Beda orang, beda itu, terserah. Kita dari Y atau data yang kita simulasikan tadi, ARMA 11, terus yang kedua kan dicek plot ACF dan PACF-nya, kemudian kita lihat gambar dari density spektralnya. Nah, ini untuk yang tadi untuk ARMA 11, kalau yang ini untuk AR1, sama seperti yang sebelumnya juga, ini pakai simulasi data bangkitan. Sama sih codingnya, ini juga N-nya 100. Pakai theta 1-nya itu 0,6. Nah, jadi ini untuk contoh, tadi kan ada ARMA 11, R1 dan MA2. Lah ini aku coba run cuma yang ARMA 11. Tadi kan codingnya ini ya. Terus keluar plotnya, plot dari Y yang data simulasi itu ini kayak gini. Nah, terus setelah diplotkan datanya, itu kita lihat plot ACF dan BACF-nya dari data yang kita bangkitkan tadi. Kemudian kok ini? Oh ya, ini nggak ada itunya ya. Setelah itu kita lihat plot spektrumnya. Sebentar. Jadi lah ini. Nggak kelihatan, Mbak. Kelihatan ya, saya tak stop share dulu. Nah, ini ya. Nah, ini plot density spektralnya. Nah, tadi kan di ARMA 11 kita pakai Pi 0,5 dan Theta 0,8. Nah, plot density spektralnya itu seperti ini. Gitu. Nanti beda lagi kalau pakai yang AR1 atau MA2. Plotnya ini nanti beda lagi. Seperti yang dijelaskan sama Risma yang tadi sebelumnya itu, kalau AR itu kalau tetanya kurang dari 0, jadi dia itu nanti grafiknya itu dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau tetanya lebih dari 0, dia itu bentuk grafiknya dari kiri atas ke kanan bawah. Tapi kalau MA, kalau kita pakai theta tadi itu kalau AR itu pi ya. Terus kalau MA kalau pakai theta lebih dari 0, kebalikannya. Jadi dia dari kiri bawah ke kanan atas, terus kalau datanya kurang dari 0, dari kiri atas ke kanan bawah gitu. Nah, dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Nah, materi di kelas sampai mana ini Bu Heni ngajarnya?
Ada yang tanyakan lagi nggak teman-teman? Oh ya, Re, aku mau nambahin yang pertanyaannya siapa tadi? Vicky ya. Yang Vicky itu siapa? Farhan ya? Atau yang mengapa kita harus melakukan pemulusan? Nah, salah satunya adalah sifat dari itu di mana sifat dari spektrum. Sifat dari spektrum itu tidak bias dan tidak konsisten, sehingga dilakukan pemulusan, yaitu hubungan antara spektrum dan periodogram kayak gitu. Jadi yang tidak biasanya udah oke, tapi tidak konsistennya itu yang membuat kita harus berpikir lagi nih kalau misalnya mau pakai pembukaannya, berarti harus dimulusin dulu. Siap, makasih Kak. Oke. Jadi apakah pemulusan ini menjadi hal wajib gitu Kak? Kalau di langkah-langkah di buku W ini sebenarnya iya gitu, karena kan seperti yang kita tahu kalau namanya penduga itu kan harus yang umfwe toh di Satmat ya kan, dia harus tidak bias, terus konsisten kayak gitu kan. Nah, minimum varians juga. Nah, makanya diperlukan pemulusan ini gitu. Untuk pemilihan kriteria pemilihan pemulusannya itu ada 4 tadi. Di buku W itu lengkap sih. Insya Allah. Nggak tahu mudah apa enggak itu dipahami. Oke. Oke, makasih Kak. Oh ya teman-teman yang masih belum mengumpulkan tugas yang praktikum kemarin segera dikumpulkan ya. Atau mungkin ada yang ditanyakan nggak dari tugas Sarima yang kemarin setelah mengerjakan tugas? Mungkin ada teman-teman yang masih Tanya bingung Kak. apa atau apa. Tanya Kak. Izin. Oh iya. AIC boleh negatif kan ya Kak? Boleh. Dan yang terpilihnya itu yang paling kecil. Nggak perlu dimutlakin dulu. Enggak, tetap negatifnya tetap berlaku ya. Jadi kalau minus ya pokoknya semakin kalau negatif berarti semakin angkanya semakin besar berarti semakin kecil gitu. Berarti yang dipilih yang negatifnya semakin banyak yang besar. Gitu. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Ada yang mau tanyakan lagi nggak terkait tugasnya yang kemarin? Atau yang pertemuan ini tadi juga nggak apa-apa. Oh, Kak, mau nanya tentang PR boleh nggak, Kak? Tentang apa? R Studionya. Iya, kenapa? Coba. Studionya spektral. Enggak, Kak, yang tugas kemarin. Oh Yang iya, tugas kemarin itu di saya itu kadang yang apa, kayak outputnya tuh kadang keluar, tapi kadang juga nggak keluar, Kak. Itu gimana ya, Kak? Output yang mananya? Yang apa kayak, Yang kayak Gambarnya ya? sebentar, saya lupa. Pokoknya hampir semua outputnya sih, Kak. Plot atau apa? Apa? Plotnya. Oh, kalau plotnya itu kayak setiap Lama. iya lama terus setiap ngeran itu kalau bisa langsung di save aja. Soalnya kalau misalkan nggak di save itu aktifnya itu di situ tetap. Jadi kalau misalnya kita ada bikin plot lagi yang tadinya hilang gitu. Terus emang beberapa waktu itu lama. Munculnya tuh lama juga. Oke, Kak, makasih, Kak. Ini teman-temannya yang lain totalnya harusnya berapa sih? Kelas A harusnya ada berapa anak?
A 51 kalau nggak salah. Yang B